Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas situasi yang mengkhawatirkan di Laut Merah, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Namun, di balik kesibukan ini, ada ancaman serius yang mengintai di garis pantai Tenggara. Di wilayah ini, kelompok yang dikenal sebagai Houthis aktif, dan mereka memiliki kecenderungan untuk menyerang kapal-kapal yang melintas. Ini bukan hanya menjadi tantangan bagi Angkatan Laut AS dan sekutunya, tetapi juga mempersulit upaya mereka untuk melindungi perdagangan internasional yang bernilai triliunan dolar. Didukung oleh Iran, para Houthis kini memiliki akses ke berbagai drone, termasuk model canggih seperti Cruiser Cas dan Samad, yang mampu menyerang target hingga 932 mil jauhnya. Dengan kontrol penuh atas wilayah barat Yaman, mereka dapat menargetkan kapal di Laut Merah dengan mudah. Namun, menembak jatuh drone-drone ini bukanlah solusi yang efektif. Mereka bergerak cepat dan sulit dijangkau dengan metode tradisional. Menggunakan rudal berpemandu memiliki risiko dan kelemahan tersendiri. Lantas, apa solusinya? Salah satu cara yang efektif adalah dengan mematikan sinyal drone tanpa menyentuhnya. Jammer, yang tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, dapat digunakan untuk tujuan ini. Kapal-kapal Angkatan Laut AS di Laut Merah, termasuk kapal perusak USS Mason, telah menggunakan teknologi ini dalam misi mereka. Antara November 2023 dan Maret 2024, USS Mason beroperasi di perairan ini, menghadapi ancaman drone tanpa melepaskan satu tembakan pun. Namun, insiden serius terjadi pada 19 Februari 2024, ketika pelaut di USS Gra'ali berhasil menghancurkan beberapa drone Houthis. Misi ini merupakan bagian dari program percontohan yang menunjukkan bagaimana Angkatan Laut bisa menggunakan sistem anti-drone elektronik secara efektif. Meskipun mereka tidak mengungkapkan rincian metode yang digunakan, jelas bahwa kapal-kapal seperti USS Gra'ali dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk menghadapi ancaman ini. Jadi, bagaimana Angkatan Laut akan terus melindungi jalur perdagangan vital ini? Mari kita simak perkembangan selanjutnya dalam pertempuran di Laut Merah. Kita akan menyelami lebih dalam tentang pertempuran yang berlangsung di Laut Merah, di mana teknologi canggih bertemu dengan ancaman yang serius. Mari kita mulai dengan Ansley 32, atau yang lebih dikenal sebagai Slick 32. Sistem ini mampu mengirimkan semburan suara elektronik pada frekuensi yang digunakan oleh rudal berpemandu musuh, membingungkan sistem pemandu mereka. Keberhasilan program pilot non-kinetik ini telah mendapatkan pujian bagi pelaut di USS Mason dan USS Gra'ali, yang menunjukkan keahlian luar biasa dalam pertempuran. Namun, ada lebih banyak cara untuk melawan drone-drone Houthis. Salah satunya adalah EA-18G Growler, yang mungkin tampak seperti pesawat tempur F-18 Super Hornet biasa, tetapi sebenarnya merupakan platform serangan elektronik paling canggih di dunia. Growler berfokus pada peperangan satu ki, mengacaukan sinyal musuh dan melindungi sinyal teman. Di Laut Merah, Growler telah berfungsi untuk melawan drone Houthis dengan efektif. Pesawat ini dilengkapi dengan POD pengacau taktis yang cukup kuat untuk mengganggu bahkan sinyal-sinyal kecil yang bisa memicu alat peledak rakitan. Selain itu, pada Juli 2024, Growler mencetak kemenangan udara-ke-udara pertamanya dengan meluncurkan rudal IM-120, menunjukkan kemampuannya dalam serangan langsung. Tidak hanya itu, pada bulan yang sama, Growler juga berhasil melakukan serangan udara ke darat menggunakan rudal AGM-88 untuk menghancurkan sistem radar musuh. Pada Februari 2025, pasukan Amerika berhasil menembak jatuh hampir 500 drone Houthis, meskipun biaya dari keberhasilan ini cukup mengejutkan dan ancaman dari kelompok ini masih sangat gigih. Para Houthis telah memaksa Angkatan Laut AS untuk terlibat dalam pertempuran paling intens sejak Perang Dunia Kedua. Kapal-kapal, seperti kapal perusak kelas Arleigh Burke, menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Cat di palka mereka terbakar akibat penggunaan yang sangat sering. Pelaut kadang-kadang hanya memiliki beberapa detik untuk merespons ancaman yang datang. Selama 15 bulan antara Oktober 2023 dan Maret 2025, Angkatan Laut AS meluncurkan lebih banyak rudal pertahanan udara daripada dalam 30 tahun sejak operasi Badai Gurun. Salah satu contohnya terjadi pada 9 Januari 2024, ketika pelaut di USS Leon harus menembak jatuh 18 drone, serta 2 rudal jelajah dan rudal balistik. Houthis memiliki persenjataan yang mengesankan, termasuk rudal jelajah A1 Mandab dan Rubs, yang kini berada di tangan mereka. Dengan jangkauan masing-masing 24,8 dan 49,7 mil,
serta rudal Skiad dan Chut Z-0 buatan Iran dengan jangkauan hingga 497 mil. Mereka memiliki kemampuan serangan yang signifikan. Mereka juga menggunakan berbagai jenis rudal balistik, termasuk Mowit dan Falik, yang dipasok oleh Iran. Meskipun tidak ada yang tahu pasti berapa banyak rudal yang dimiliki oleh para Houthis, cukup jelas bahwa mereka memiliki cukup persenjataan untuk melakukan banyak kerusakan. Pada 17 Maret 2025, ancaman ini semakin nyata, dan pertempuran di Laut Merah terus berlanjut. Para Houthis mengklaim telah membombardir kapal induk USS Harry Truman selama 7 jam dengan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan serangan drone. Ini bukanlah tindakan yang terisolas, mereka memiliki strategi cerdas yang menyerupai taktik petinju menggunakan drone sekali pakai untuk melelahkan target sebelum meluncurkan serangan utama dengan rudal. Namun, ini menciptakan dilema bagi Angkatan Laut jika mereka menggunakan rudal pertahanan udara untuk menghadapi drone. Mereka berisiko kehabisan amunisi saat rudal musuh datang. Insiden tragis terjadi di Tower 22 di Yordania, di mana drone musuh merenggut nyawa 3 prajurit dan melukai 47 lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut tidak selalu memiliki metode kinetik untuk menghadapi ancaman ini. Salah satu solusi yang mulai digunakan adalah senjata utama 5 inci dari kapal perusak kelas Arleigh Burke. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai teknologi kuno di era peluru kendali, senjata ini terbukti efektif melawan drone yang murah dan cepat. Penggunaan senjata ini tidak hanya lebih hemat biaya dibandingkan dengan rudal pertahanan udara, tetapi juga memungkinkan pelaut untuk menembak jatuh drone yang terbang rendah dan dekat dengan kapal. Namun, rudal tetap diperlukan untuk menghadapi aliran drone Houthis yang tak ada habisnya. Sejak operasi melawan Houthis dimulai, Angkatan Laut telah menembakkan hampir 400 rudal, termasuk 120 rudal SM-2, 80 SM-6, dan 20 Evolved Sea Sparrow. Biaya setiap rudal sangat tinggi, misalnya SM-2 berharga sekitar $2,5 juta, sementara SM-6 sekitar $4,3 juta. Untuk mengurangi pengeluaran, Angkatan Laut mulai beralih ke rudal yang lebih murah, seperti A9 Sidewinder dan Hellfire, meskipun setiap Hellfire masih berharga sekitar $150.000 dan Sidewinder sekitar $500.000. Di tengah semua ini, ada harapan baru dari Silicon Valley. Departemen Pertahanan telah mendirikan Unit Inovasi Pertahanan, DIU, pada tahun 2015 untuk mencari solusi teknologi yang lebih efektif. Pada Juni 2024, DIU mengeluarkan permohonan mendesak untuk membantu mengembangkan sistem pertahanan kinetik yang lebih murah untuk drone berukuran sedang. Silicon Valley adalah pusat inovasi teknologi di Amerika Serikat. Disinilah, Departemen Pertahanan mendirikan Unit Inovasi Pertahanan, DIU, untuk memanfaatkan potensi sektor swasta dalam mengembangkan solusi teknologi mutakhir. DIU meluncurkan permohonan mendesak untuk bantuan dalam menciptakan solusi kinetik yang efektif melawan drone berukuran sedang, yang beratnya sekitar 330 lb. Mereka menargetkan prototipe yang berfungsi dalam waktu 12 bulan, dengan fokus pada efisiensi biaya per unit yang berhasil dilumpuhkan. Menariknya, DIU mengklarifikasi bahwa mereka tidak mencari solusi berbasis laser saat ini. Tujuan akhir mereka adalah menciptakan sistem pertahanan berlapis yang efektif dan terjangkau untuk kapal-kapal Angkatan Laut AS. Dalam menghadapi ancaman drone, mereka berusaha menawarkan teknologi kinetik yang jauh lebih murah dibandingkan rudal yang harganya bisa mencapai 6 hingga 8 angka. Sejak peluncuran operasi Prosperity Guardian pada Desember 2023, Angkatan Laut AS telah berupaya melindungi pengiriman komersial dari serangan bajak laut modern. Namun, upaya ini telah menuai kritik, dengan banyak yang berargumen bahwa tindakan tersebut belum cukup untuk menghalangi para pelaku kejahatan. Jika DIU berhasil dalam mencari solusi kinetik yang efektif, mereka mungkin bisa memberikan lebih banyak keberhasilan bagi Angkatan Laut AS dan sekutunya dalam menghadapi ancaman drone yang terus berkembang. Mereka menginginkan prototipe yang dapat berfungsi dalam waktu 12 bulan, tanpa mengandalkan teknologi laser. Tujuan akhir adalah untuk menciptakan sistem pertahanan berlapis yang efektif dan terjangkau bagi kapal-kapal Angkatan Laut. Dengan pendekatan yang lebih hemat biaya, Angkatan Laut dan sekutunya mungkin dapat meningkatkan keberhasilan dalam menghadapi drone Houthis. Namun, apakah DIU akan mampu menghasilkan solusi pertahanan kinetik yang efektif pada bulan Juni ini? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangan situasi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.